Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aldranda Putri, NIM 1902933 dari Pendidikan Matematika C 2019 Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan molat pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Mari kita belajar bersama. Molat adalah singkatan dari mistar operasi bilangan bulat. Molat terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Langsung saja kita masuk yang bagian pertama, yaitu penjumlahan. Kata kunci pada penjumlahan adalah maju. Misalnya ada A ditambah B sama dengan C. Nah, apabila A dan B itu sejenis, maka perjalanan kita akan terus dilanjutkan atau tidak berbalik arah. Dan apabila A dan B itu tidak sejenis, maka arah panah kita akan berbalik arah. Maksud tidak berbalik arah atau berbalik arah di sini adalah untuk pertama kita letakkan panah kita di posisi 0 dan selalu menghadap ke positif. Nah, jadi kalau misalnya dia nanti berlawanan jenis atau A dan B itu berbeda jenis, maka nanti arah panahnya akan mengarah ke negatif. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Misalnya, berapakah nilai dari 1 ditambah 2? Langkah yang harus kita lakukan pertama adalah meletakkannya tepat di posisi 0 dengan menghadap ke arah positif. Kemudian bergerak satu satuan ke kanan. Kemudian karena ditambah dan 1 dan 2 ini sama-sama jenisnya positif, maka dia akan melanjutkan perjalanan. Kemudian ditambah 2 berarti melangkah sejauh 2. Sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3 dengan arah positif. Contoh yang kedua, misalnya 3 ditambah negatif 2. Nah, pertama kita posisikan panah kita di titik 0. Kemudian melangkah sejauh 3 satuan ke arah positif. Nah, karena di sini ditambah negatif 2, artinya dia tidak sejenis kan? Berarti kita harus membalikkan arahnya. Membalikkan arah dengan bergerak maju sejauh 2. 1, 2. Sehingga 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Paham ya? Kita masuk contoh yang ketiga. Misalnya negatif 2 ditambah negatif 2. Nah, saya katakan tadi langkah yang pertama harus kita lakukan adalah selalu memposisikan di titik 0 dan menghadap ke arah positif. Namun karena dia ini negatif 2, berarti kita harus mengarahkannya ke arah negatif. Nah, lalu kita langkahkan sejauh 2 langkah, 1, 2. Nah, karena negatif 2 ditambah negatif 2 merupakan sejenis, sama-sama negatif, maka kita majukan lagi sejauh 2 langkah ke sebelah kiri, 1, 2. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengurangan. Nah, misalnya A dikurang B sama dengan C. Kata kunci pada pengurangan adalah berjalan mundur. Nah, apabila A dan B itu sejenis, maka dia akan terus berjalan mundur. Dan apabila dia tidak sejenis, maka ia akan berbalik arah. Untuk lebih pahamnya, mari perhatikan contoh berikut. Misalnya 3 dikurang 2. Nah, langkah yang pertama kita masih memposisikan di titik 0 dengan menghadap ke positif. Kemudian kita gerakkan sejauh 3 satuan ke positif. Nah, karena dia dikurang berarti berjalan mundur. Nah, 3 dan 2 ini sama-sama kan tandanya positif. Berarti kita mundurkan sejauh 2 satuan. Sehingga 3 dikurang 2 sama dengan 1 dengan arah positif. Lalu apa bedanya 3 dikurang 2 dengan 3 ditambah negatif 2? Nah, 3 dikurang 2 tadi hasilnya 1 dengan arah positif. Nah, kalau misalnya 3 ditambah negatif 2, berarti kita gerakkan 3 satuan ke kanan. Kemudian karena dia berbeda jenis, maka kita balikkan arahnya. Kemudian kita majukan sejauh 2 satuan. Sehingga diperoleh adalah 1 dengan arah negatif. Jadi bedanya hanya terletak pada arahnya. Misalnya contoh berikutnya, negatif 3 dikurang 2. Nah, seperti yang saya katakan, biasanya kita memulai di titik 0 dan selalu menghadap ke kanan. Nah, karena ini mengarah
mengarah ke negatif 3, maka panahnya kita balikkan ke negatif 3. Kemudian kita majukan sejauh 3 langkah. Kemudian karena negatif 3 dan 2 itu berbeda jenis, maka kita putarkan arahnya kembali. Nah, karena dikurang 2 berarti kan berjalan mundur ya kata kuncinya. Maka kita mundurkan sejauh 2 langkah. Sehingga diperolehlah hasilnya negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 5 dengan arah positif. Selanjutnya bagian ketiga yaitu perkalian, di mana aturan di perkalian apabila ia sejenis atau positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka panah kita mengarah ke arah positif dan dimajukan ke kanan. Dan apabila ia berbeda jenis atau positif negatif atau negatif positif, maka arah kita menghadap ke kiri dan dimajukan ke kiri. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini. Misalnya 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 ini kan sama-sama positif, berarti dia sejenis. Nah, kalau sejenis berarti panahnya menghadap ke kanan dan dimajukan ke kanan. 2 dikali 2 artinya adalah kita majukan sebanyak 2 satuan 2 kali. Berarti 2, 1 kali dimajukan, 2 kali dimajukan. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua misalnya negatif 2 dikali 3. Nah, mereka kan berbeda jenis, satu negatif, satu positif. Berarti panah kita menghadap ke kiri dan dimajukan ke kiri. Berarti negatif 2 dikali 3 artinya dimajukan sejauh 2 langkah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Langkah yang pertama ke negatif 2, langkah yang kedua ke negatif 4, langkah yang ketiga ke negatif 6. Jadi negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Demikianlah penjelasan saya mengenai penggunaan mat pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.